Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang segitiga Pascal. Sebelum kami memulainya, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anggi Pranata, selaku moderator dan pemateri pertama. Yang kedua, Mukmina Mardiana Sution sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, Dewi Safitri sebagai pemateri ketiga. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya mulai. Yang pertama, pengertian segitiga Pascal. Dalam matematika, segitiga Pascal adalah suatu aturan geometri pada koefisien binomial dalam sebuah segitiga. Pola bilangan yang tersusun membentuk sebuah segitiga dengan pola tertentu. Segitiga tersebut dinamai berdasarkan nama matematikawan Blaise Pascal. Meskipun ahli matematika lain telah mengkajinya berabad-abad sebelum dia di India, Persia, Tiongkok, dan Italia. Barisan segitiga Pascal umumnya dihitung dimulai dengan barisan kosong, dan nomor-nomor dalam barisan ganjil biasanya diatur agar terkait dengan nomor-nomor dalam barisan genap. Sekian dari saya. Dan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Mukmina Mardiana Sution. Kepada Saudari Mukmina Mardiana Sution, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudara Anggi Pranata. Saya akan menjelaskan tentang konsep segitiga Pascal, di mana konsep segitiga Pascal adalah tata perhitungan segitiga ini tanpa memperhatikan variabel A dan B. Artinya cukup memperhatikan koefisien binomialnya sebagai berikut. Dalam konsep Pascal ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, di barisan 0 hanya ditulis angka 1. Yang kedua, di setiap barisan di bawahnya, setiap kiri dan kanan ditulis angka 1. Dan yang ketiga, penjumlahan dua angka di atasnya kemudian ditulis pada baris di bawahnya. Yang keempat, angka 1 di kiri dan angka 1 di kanan akan menghasilkan 2. Kemudian angka 1 di kiri dan apabila angka 2 di kanan selalu mengapit hasil 3. Dan yang kelima, perhitungan dapat diteruskan dengan pola yang sama. Nah, di slide selanjutnya terdapat dua gambar, yaitu gambar pertama yaitu konsep segitiga Pascal, di mana seperti yang saya sebutkan tadi beberapa poin dari konsep Pascal yang di barisan 0 itu hanya ditulis satu angka, yaitu angka 1. Di baris ke satunya itu terdapat dari angka 1 dan 1. Yang perlu kita ingat dari konsep segitiga Pascal ini, seperti yang saya sebutkan dalam konsep nomor 2 tadi, di sisi bagian kiri dan di sisi bagian kanan itu ditulis angka 1. Dan selanjutnya di baris kedua terdapat angka 1, 2, dan 1. Kenapa dapat angka 2? Karena seperti yang saya sebutkan dalam konsep nomor 3 tadi, itu sisi kanan dan sisi kirinya itu dijumlahkan. Jadi dari barisan yang ke 1 itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Makanya di barisan keduanya itu kita terdapat angka 1, 2, dan 1. Di barisan ketiga terdapat angka 1, 3, 3, dan 1. Di mana angka 3 ini berasal dari penjumlahan 1 tambah 2 dan angka 3 keduanya itu berasal dari penjumlahan 2 tambah 1. Kemudian di baris keempat ada angka 1, 4, 6, 4, 1, di mana angka 4 ini berasal dari hasil penjumlahan 1 tambah 3. Angka 6 ini terdapat
dari hasil penjumlahan 3 tambah 3 dan angka 4 ini terdapat dari hasil penjumlahan 3 tambah 1 dan begitu juga seterusnya. Kemudian di gambar kedua itu merupakan segitiga Pascal selalu dikaitkan dengan A tambah B. Di barisan 0 itu terdapat angka 1, yaitu sama halnya 1 tambah B pangkat 0. Di baris ke-1 ada angka 1 dan 1. Itu selalu berkaitan dengan A tambah B pangkat 1. Di baris kedua ada angka 1, 2, dan 1. Itu merupakan A tambah B pangkat 2. Di baris ketiga ada angka 1, 3, 3, dan 1. Itu merupakan A tambah B pangkat 3. Dan di baris keempat ada angka 1, 4, 6, 4, 1. Merupakan A tambah B pangkat 4. Di baris kelima ada 1, 5, 10, 10, 5, 1. Merupakan A tambah B pangkat 5. Dan di baris ke-6 ada angka 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Merupakan A tambah B pangkat 6 dan begitu juga seterusnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Mukminah Mardiano Sution yang telah menjelaskan mengenai konsep segitiga Pascal. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Dewi Savitri. Kepada Saudari Dewi Savitri, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan hasil pemangkatan dari suku berikut. 2x ditambah 7 pangkat 3. Untuk menyelesaikan pangkat 3, mari kita lihat gambar yang ada di sebelah kanan. A tambah B pangkat 3, hasil penjabaran menurut segitiga Pascal yaitu 1, 3, 3, 1. Oke, kita balik ke contoh soalnya. 2x ditambah 7 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 2x pangkat 3 ditambah 3 dikali 2x pangkat 2 dikali 7 ditambah 3 dikali 2x dikali 7 pangkat 2 ditambah 1 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3. 8x pangkat 3 itu adalah hasil perkalian dari 1 dikali 2x pangkat 3 kemudian ditambah 21. 21 adalah hasil perkalian dari 3 dikali 7 dikali 4x pangkat 2 adalah hasil penjabaran dari 2x dikali 2x pangkat 2 ditambah 6x adalah hasil perkalian dari 3 kali 2x dikali 49 adalah hasil perpangkatan dari 7 pangkat 2 ditambah 343 adalah hasil perkalian dari 1 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 8x pangkat 3 ditambah 84x pangkat 2 hasil dari 21 dikali 4x pangkat 2 ditambah 294x hasil perkalian dari 6x dikali 49 ditambah 343. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal yang kedua. Tentukan hasil pemangkatan dari suku berikut. P dikurang 5Q pangkat 5. Untuk menyelesaikan pangkat 5, mari kita lihat di gambar yang ada di bawah. A tambah B pangkat 5 apabila dijabarkan menurut hukum segitiga Pascal, yaitu 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Kita balik ke contohnya. P dikurang 5Q pangkat 5 sama dengan apabila dijabarkan menjadi 1 dikali P pangkat 5 ditambah 5 dikali P pangkat 4 dikali minus 5Q ditambah 10 dikali P pangkat 3 dikali minus 5Q pangkat 2 ditambah 10 dikali P pangkat 2 dikali minus 5Q pangkat 3 ditambah 5 dikali P dikali minus 5Q pangkat 4 ditambah 1 dikali minus 5Q pangkat 5.
P pangkat 5 adalah hasil perkalian dari 1 dikali P pangkat 5 ditambah 5P pangkat 4 hasil perkalian dari 5 dikali P pangkat 4 dikali minus 5Q yang di atas langsung kita tuliskan aja di bawah ditambah 10 P pangkat 3 adalah hasil perkalian dari 10 dikali P pangkat 3 dikali 25Q pangkat 2 adalah hasil perkalian dari minus 5Q pangkat 2 ditambah 10 P pangkat 2 adalah hasil perkalian dari 10 dikali P pangkat 2 dikali minus 125Q pangkat 3 adalah hasil perkalian dari minus 5Q pangkat 3 ditambah 5P itu hasil perkalian dari 5 dikali P dikali 625Q pangkat 4 adalah hasil perkalian dari minus 5Q pangkat 4 ditambah minus 3125Q pangkat 5 adalah hasil perkalian dari 1 dikali minus 5Q pangkat 5. Selanjutnya, P pangkat 5 adalah hasil yang di atas langsung kita tulis aja di bawah. Terus minus 25 P pangkat 4 Q adalah hasil perkalian dari 5 P pangkat 4 dikali minus 5Q ditambah 250 P pangkat 3 Q pangkat 2 adalah hasil perkalian dari 10 P pangkat 3 dikali 25Q pangkat 2 selanjutnya dikurang 1250 P pangkat 2 Q pangkat 3 adalah hasil perkalian dari 10 P pangkat 2 dikali minus 125Q pangkat 3 ditambah 3125 PQ pangkat 4 adalah hasil perkalian dari 5P dikali 625Q pangkat 4 dikurang 3125Q pangkat 5 positif tambah negatif hasilnya menjadi negatif, makanya jadinya hasilnya menjadi dikurang 3125Q pangkat 5. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dewi Savitri yang telah menjelaskan contoh soal mengenai segitiga Pascal. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Dan buat teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Dan jika ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.